kekasihnya. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ayo bergabung dengan amal yang sama. Jadi sebenarnya, pahami betul ini. Ketika kita sholawat itu kita nggak sendirian, kita sholawat itu berjamaah. Acap kali kita sholawat, kita tetap berjamaah. Kita nggak pernah sholawat sendirian tuh nggak. Mau pagi kita sholawat, tetap kita sholawatnya berjamaah. Petang kita sholawatnya berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Allah. Ya kalau terasa ya. Ya walaupun belum terasa, tahu dulu nanti lambat laun akan dapat terasa. Bahwa kita ini memang bersama dengan Allah. Ketika kita bersolat itu kita bersama dengan Allah. Dan kita bersama dengan para malaikat dengan amal yang sama. Tak sendirian. Dan dalam hadis disebutkan, man shalla ma'al maghfur ghufira lahu. Barang siapa yang sholat dengan orang yang diampuni, dia pun diampuni juga. Orang itu berjamaah dengan orang yang makbul, walaupun dirinya itu mutu diri kita ini mutu mardud lah, kita sadari. Mutu diri kita ini mutu yang dari segala sisi nggak standar untuk diterima. Tapi karena alhamdulillah kita berjamaah dengan yang diterima. Bahkan dalam urusan sholawat kita ini berjamaah dengan yang menerima segala amal itu. Kita ini bersama dengan yang menyuruh dan menerima ataupun menolak, kita bersama dengan itu. Bayangkan coba. Makanya sholawat ini masuk kalau. Sebelum masuk sini ya, saya lagi teringat kadang-kadang kapan-kapan nanti nggak teringat, pas lagi teringat. Para ulama mengatakan dalam Islam ini semua amal ada dua kemungkinan. Ada kalanya amal itu makbul diterima, ada kalanya amal itu mardud ditolak. Amal apa saja? Salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, apa saja, tilawat Al-Qur'an bahkan. Terkadang amal itu ditolak, amal itu terkadang diterima. Baca Quran, nanti kadang-kadang kita na'udzubillah, kita melakukan kezaliman. Kita baca ayat ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah, kutukan Allah atas orang-orang yang zalim, sementara kita berketerusan dalam kezaliman. Dengan Quran yang kita baca, kita melaknat diri kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Tetapi kata ulama, di dalam Islam, dalam agama ini ada satu amal yang tidak ada dua kemungkinan, diterima ada kalanya ditolak enggak. Amal itu pasti diterima. Pasti diterima. Apa itu? Sholawat. Sholawat kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam diterima. Kalau selain sholawat, ada kalanya amal itu diterima, ada kalanya amal itu secara fikih sah, tapi nanti dari sisi tasawufnya jadi tertolak, mungkin karena riya, karena apa, tertolak. Tetapi kalau sholawat untuk Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, kata ulama, selamanya diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika ditanya, kok sampai seperti itu perlakuan Allah untuk amalan sholawat ini? Apa kata ulama? Ikraman li habibihil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jamuan khusus Allah untuk nabinya. Ini memang hidangan khusus. Ini ikram Allah untuk kekasihnya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Memang ini ikram khusus ini. Ikram khusus. Maka rugi kalau kita nggak sholat, rugi. Banyak saja masih pasti nanti kita akan rugi. Kenapa tidak lebih banyak lagi, apalagi nggak sholawat. Makanya kita ulang-ulang. Ini tahu-tahu Sya'ban sudah mau habis ini. Tahu-tahu masih ada sedikit lagi ya, beberapa hari waktu lagi tersisa Sya'ban, kita manfaatkan. Yang mana ulama mengatakan ini bulannya Rasulullah, ini bulan milik Rasulullah. Karena i'lan Allah
Innallaha wa malaikatahu. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Semakin masyhur. Ya, keagungan Nabi sudah cukup masyhur. Di langit, di bumi, di alam yang tampak, di alam malakut yang tidak tampak. Keagungan Nabi sudah masyhur. Tapi dengan turunnya ayat ini makin terasa lagi keagungan Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yang paling besar adalah ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu. Maka mustahil kok orang itu cinta kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam kemudian dia kok jauh dari Al-Qur'an, mustahil. Masih terhubung dengan selawat dengan Al-Quran. Selawat dengan Al-Quran itu mesti nyatu lah gitu. Ya. Para sahabat itu waktu itu mushaf belum seperti ini, belum dalam bentuk buku. Mushaf itu belum. Ya masih lembaran-lembaran, ada dari kulit kambing, kulit unta, ada dari kulit kayu. Mereka itu belum baca. Ada kulit kambing atau kulit kayu saja, di situ ada tulisan Al-Quran. Mereka mencatatnya di situ. Baru saja mereka belum membaca, mau membaca, mereka cium ini lembaran ini sambil mengatakan kalamu rabbi, kalamu rabbi, kalamu rabbi. Dah. Itu air mata mereka sudah nggak terbendung. Ulama mengatakan kecintaan ketika mereka katakan kalamu rabbi, kecintaan mereka juga kepada Allah, kecintaan mereka juga kepada yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Jadi ketika mereka berurai air mata, menyentuh, menyium lembaran-lembaran Quran itu, ketika itu kecintaan mereka kepada Allah juga kepada Rasulullah. Karena ini mukjizat Nabi paling agung. Safar Mi'raj mukjizat, belah bulan mukjizat, makhluk-makhluk datang pohon membelah tanah datang pada Nabi, ucap salam, ucap 2 kalimat syahadat kepada Nabi, balik ke tempatnya lagi. Ini mukjizat agung. Tapi itu semua berakhir mukjizat yang berketerusan, manfaat dan fadilahnya, keberkahan dan nurnya adalah Al-Quran. Maka kata ulama inilah mukjizat paling besar. Kita baca ini, ada maqalahnya Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi masuk Ramadan, kita usahakanlah hari-hari bersama dengan Quran. I'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minat talina li kitabihi al-aziz haqqa tilawati. المؤمنين به والحافظين له والمحفوظين به المقيمين له القائمين به أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات وفيها أجر عظيم وثواب كريم. Telah berkata Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau yang masyhur Nasaihud Diniyah. Ketahuilah wahai semua saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala menjadikan kami dan kalian semua minat talina li kitabihil aziz, termasuk orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan menyempurnakan hak-hak bacaannya. Amin. Al-mu'minina bih, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang yang betul-betul meyakini, penuh iman dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Al-hafidhina lah, betul-betul kita menjaga, ya menghafalnya, ya menjaga waktu membacanya, membaca dengan hak-hak bacaannya. Al-mahfudhina bih, termasuk kita ini orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan keberkahan Al-Quran. Kita jaga Al-Quran, Al-Quran nanti akan menjaga kita. Ini sudah sering kita. Hari ini kita jaga amal. Nanti ada satu waktu amal itu yang akan khidmat menjaga Al-Quran nih. Al-Quran. Sekarang kita baca, kita jaga Al-Quran, kita baca.
Nanti giliran Al-Quran, ada waktunya Al-Quran itu pula yang berkhidmat menjaga kita. Dalam kitab La'alil Masnu'ah dicerita dalam Fadilah Amal itu. La'alil Masnu'ah Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan nanti orang meninggal dunia, ada satu orang yang sangat indah, tampan, berdiri duduk di sisi kepala si mayit. Ketika orang kampung keluarga sibuk dengan pengkafanan, dia duduk di mayit, di kepala si mayit. Ketika mayit ini dikafani, orang ini ikut masuk dalam kafan. Jadi di dalam kafan ada dua orang. Nah, ada dua orang di dalam kafan. Si mayit itu sih dengan orang yang dari tadi duduk di sisi kepala si mayit. Ketika mayit sudah diletakkan di lahat, ditutup, datang Munkar Nakir, bangunin, kain kafannya melorot, dua orang di situ. Dua orang. Biasanya satu, ini dua. Munkar Nakir suruh kamu pergi, dia diam aja. Disuruh pergi berkali-kali, dia diam. Sampai akhirnya katakan, kalau kamu diutus oleh Allah untuk bertanya, silakan tanya, lakukan tugasmu. Adapun aku tidak akan meninggalkan orang ini sampai ia dimasukkan ke dalam syurga. Insyaallah. Kemudian orang ini berkata, tahu kamu aku siapa? Akulah Quran yang dulu terkadang kamu membaca dengan suara keras, kadang kamu membacanya dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, kamu nggak akan mengalami kesulitan lagi. Orang ini minta izin sejenak untuk pergi. Tapi sekelip mata dia sudah kembali. Jadi karena orang ini betul-betul tidak mau buat si mayit ini gundah. Dia minta izin pergi, tapi belum kelip mata dia sudah ada di hadapan. Dia datang kembali dengan apa? Dengan membawa perbadani bertaburan dengan kasturi dari Mala'il A'la. Masya Allah. Ini khidmatnya Al-Quran untuk kita. Ketika di dunia kita meluangkan waktu untuk menjaga Al-Quran, nanti Al-Quran giliran dia jaga kita, dia tidak akan tinggalkan kita. Ya. Al-muqimina lah artinya menegakkan Al-Quran. Ya, orang yang menegakkan Al-Quran, ya saya menegakkan hak Al-Quran, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Al-qa'imina bih. Orang yang berpegang teguh. Al-qa'imin, orang yang berdiri tegak dengan Al-Quran. Anna tilawat Al-Quran al-azim min afdalil ibadat. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling afdal. Wa azamil qurubat, dan adalah pendekatan, cara kita dekat kepada Allah dengan cara yang paling agung adalah dengan membaca Al-Quran. Wa ajallit ta'at, ini ketaatan yang paling besar, paling hebat. Wa fiha ajrun azim, dan di dalam membaca Al-Quran ada ganjaran pahala yang sangat agung. Wa thawabun karim, pahala yang sangat mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Masyaallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal dari umatku adalah tilawah Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, dicatat baginya satu huruf dari Al-Quran, dicatat baginya satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu hasanah itu ganjaran pahalanya adalah 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu an dhikri wa tilawati kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi.
Siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran dari berzikir kepadaku dan berdoa kepadaku, aku akan beri untuknya yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang sibuk doa kepadaku. Jadi kalian doa, kalian zikir ini dan itu, saya baca Quran. Maka orang yang membaca Quran akan menerima lebih dari apa yang Allah berikan untuk orang yang sibuk berdoa kepada Allah. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabi, kepada orang yang membacanya. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, Ali karramallahu wajhah berkata, ini yang dapat sebutan karramallahu wajhah, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Orang yang hidup di zaman menyembah berhala, di lingkungan menyembah berhala, tapi seumur hidupnya tidak pernah sujud kepada berhala. Sayyidina Ali masih kecil, diajak Nabi masuk Islam. Ali, masuk Islam. Nanti ya, saya musyawarah dengan ayah saya dulu. Musyawarah sama Abu Thalib. Saya musyawarah dulu sama Abu Thalib, ayah saya. Diajak masuk Islam, musyawarah sama ayahnya. Pergi jalan, mau jumpa ayahnya. Sayyidina Abu Thalib nih orangnya susah, hidupnya miskin, tapi anaknya banyak. Jadi satu diambil oleh Nabi Agama SAW, Sayyidina Ali. Diajak masuk Islam. Nabi itu nggak maksa orang masuk Islam, ngajak dengan itu. Dan Nabi itu katakan, hah? Mau masuk Islam musyawarah? Enggak. Saya mau musyawarah dengan ayah dan Nabi biasa aja. Enggak spani, enggak temperamental, enggak. Di tengah jalan, Sayyidina Ali di tengah jalan teringat. Loh, yang ciptakan saya ini Allah. Bukan ayah saya. Untuk beriman kepada Allah kok musyawarah sama yang bukan menciptakan saya. Pikirannya Sayyidina Ali. Dan ini masih kecil. Sayyidina Ali masih kecil, bisa pikiran kayak gitu, lagi jalan. Ciptakan saya ini bukan ayah saya. Oh, saya kok mau beriman kepada Allah. Dan menyebut Allah itu zaman dulu itu biasa. Orang musyrikin juga kalau sumpah dengan nama Allah, jangan heran. Biasa mereka, ya Allah, intabih, ya Allah, biasa, minggir, ya Allah, biasa itu. Walaupun ketika itu mereka belum beriman, itu biasa. Nanti ya Rasulullah, saya musyawarah sama ayah saya Abu Thalib. Di tengah jalan, mikir, yang cipta saya ini bukan ayah saya. Loh, untuk beriman kepada Allah, kenapa saya harus musyawarah kepada ayah saya? Balik lagi. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya masuk Islam sekarang. Sudah musyawarah? Enggak jadi. Loh, katanya musyawarah. Nah, loh, yang cipta saya itu Allah, bukan ayah saya. Kenapa harus musyawarah dengan ayah saya? Wah, senang Nabi. Kita ini kadang-kadang musyawarah dengan yang enggak nanggung kita. Ayo Pak, kita ke masjid. Enggak mau Pak. Nanti saya musyawarah sama kawan saya dulu. Kawan kita ini enggak nanggung kita. Nyiptakan kita enggak, ngasih kita, bonceng kita juga jarang. Kita musyawarah sama dia untuk pergi ke salat. Karramallahu wajah, Allah memuliakan wajahnya. Hidup di zaman penyembah berhala, di lingkungan orang pada nyembah berhala, tapi semenjak kecil tidak pernah sujud dengan berhala. Dalam sebahagian riwayat yang lain menyebutkannya, beliau ini seumur hidupnya nggak pernah lihat auratnya sendiri. Bayangkan bagaimana terjaga penglihatannya, pandangan mata. Wajarlah kalau orang yang seperti ini, beliau mengatakan Allah karuniakan pada beliau itu ilmu, sehingga beliau mengatakan, kalau aku mau, aku tulis tafsir makna bismillah itu, yang mana tulisanku itu dipikul oleh 70 atau 80 ekor onta. Ilmu beliau tulis. Kalau aku mau, orang kayak gitu jaga pandangan matanya apa enggak? Tumpah ruah ilmu ke dalam hatinya. Salah satu di antara pintu ilmu menjaga pandangan mata. Jaga mata itu sebab di antara terbuka pintu ilmu. Orang jaga mata itu mudah menerima futuh dari Allah. Ya.
Ya, apa yang beliau katakan, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam salat dan salatnya itu berdiri, tidak salat duduk. Kalau salat fardu berdiri itu rukun salat. Dia mampu berdiri, dia duduk, salatnya enggak sah. Kalau salat fardu. Kalau salat sunnah, dia mampu berdiri tapi dia duduk, salatnya sah, tapi pahalanya separuh dari orang yang salat dengan berdiri. Jadi berdiri ma'al qudrah, al-qiyam ma'al qudrah, berdiri dalam keadaan mampu itu rukun pada salat pada salat sunat dia tidak rukun, tapi separuh pahala. Ya. Nah, pahalanya baca Quran dalam salat dan salatnya itu berdiri dari satu huruf separuh 100 hasanah. 100 hasanah, sedangkan satu hasanah 10 kali lipat ganjaran pahalanya. Artinya berapa? 10 kali 100. Berarti satu huruf 1000 ganjaran pahala dari satu huruf. Fatihah berapa huruf? Bismillahnya saja sudah berapa huruf? Ya. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah, kalau baca Quran dalam salat dan salatnya duduk, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Maka dari setiap hurufnya 10 hasanah. Wa man qara'a kharijas shalah, baca di luar salat, wa huwa 'ala taharatin, dan dia dalam keadaan taharah, suci, ada wudu, kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah, baginya 25 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi taharatin, barang siapa yang baca Quran di luar salat dan dia dalam keadaan tidak ada wudu, kana lahu bi kulli harfin 10 hasanah. Pahalanya adalah satu huruf 10 hasanah. Wa'lamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinan, dan dalam membaca Al-Qur'an ini ada adab-adabnya. Adabnya ada dua, ada adab zahir, ada adab batin. Saya pikir sudah cukup dulu lah ya, ini masih nasihat Al-Imam Al-Haddad masih ada lumayan panjang ini. Ada adab zahir, ada adab batin, insyaallah saya akan datang, kita akan lanjutin lagi. Barangkali untuk sebelum Ramadan, malam Ahad ini, malam Ahad terakhir kita ngaji mingguan, kita tutup nanti malam Ahad. Selama bulan Ramadan kita libur ngajinya, tapi nggak libur amalnya. Libur amalnya. Jadi apa yang kita sudah selama ini belajar, kita niat amalah, karena di antara muqtadah, di antara tuntutan mutlak kehendak daripada ilmu itu adalah amal. Jadi, dulu kalau kami ngaji sama Abun itu, teringat pas ngaji bab sholat tasbih, begitu ngaji sholat tasbih, ya sampai selesai ngaji bab sholat tasbih, tutup dulu kitabnya, terus kita sholat tasbih dulu. Abun bilang begini, minimalnya dari setiap ilmu yang kita ada, hak ilmu ini kita amal minimal seumur hidupnya sekali pernah amal. Tapi ini bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan nggak mungkin seumur hidup sekali. Kita pernah ngaji, kita sudah tahu ilmu tentang sholat tasbih. Nah, kita belum tahu ini apa kita masih bisa hidup besok, lusa, ataupun kalau masih panjang umur, belum tentu ketika itu ada taufik tidak. Setidaknya setelah kita tahu, kita cepat-cepat amal supaya hak dari ilmu itu dapat kita tunaikan. Ilmu ini juga akan berhujjah. Ilmu ini nanti kalau nggak kita amal, dia akan jadi bebanan. Bahkan Abu Dzar radhiyallahu taala, satu orang mufti di kalangan para sahabat, Nabi mengakui keilmuannya. Abu Dzar radhiyallahu taala, beliau katakan, di antara pertanyaan yang paling aku takuti, yang selalu membayang-bayang di pelupuk mataku adalah kalau nanti jumpa sama Allah, pertanyaan, apa yang sudah kamu belajar, apa yang sudah kamu tahu, ada kamu amal tidak? Nah, ini yang paling diantara yang paling ditakuti oleh Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mengenai ilmu yang sudah dia tahu, dia amal atau tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala karuniakan kita taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita belajar, agar ilmu ini tidak akan menjadi penuntut kita, bahkan ianya akan menjadi pensyafaat bagi kita. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekurang lebihnya mungkin ada penyampaian yang kurang cocok dengan adat resam kita, saya mohon maaf lah sebanyak-banyaknya, supaya jangan sampai ada sesuatu yang menjadi hijab antara saya dengan taufik Allah Ta'ala untuk mudah amal, terutamanya pada bulan suci Ramadan ini.
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersihkan ya dalam bulan suci Ramadan, jangan ada amarah, dendam, kebencian satu sama lain. Ramadan ini syahrul muasat, bulan kasih sayang. Boleh saling menyayangi lah, walaupun masih ada sisa yang sedikit-sedikit itu dibuang. Seperti kata Nabi kepada Wahsy, pedih ini kamu mencabik-cabik tanganmu yang membuat pamanku Hamzah pembela setiaku itu syahid, itu kan tanganmu, dan karena perbuatan kamu itu Hamzah dicabik-cabik, sedih. Tapi aku sudah maafkan. Padahal Wahsy ini kata Nabi, kalaupun dia bergantung di kiswah Ka'bah boleh dibunuh, tapi akhirnya dia beriman juga dan Nabi memaafkannya juga. Nah, kita usahakan. Ya Allah a'lamu bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبه هو الحبيب الذي ترجى عاته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي جاء شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه قدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها حيا وميتا. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوباتنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوباتنا، واكرمنا بالفهم والحفظ حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة. اللهم بارك لنا في باقي شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في باقي شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في باقي شعبان وبلغنا رمضان. اللهم الفنا قلوبنا واصلحنا واصلح ذات بيننا، ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا ونية يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، بنور الحبيب حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، بسر النبي الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. وامن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين، يقظة ومناما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدين عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رسول الله شفعنا إلى ربنا، يا رسول الله شفعنا إلى ربنا، يا رسول الله نحن نحبك نظرا إلينا بعينك الرحمة يا رسول الله. خذ بأيدينا يا رسول الله، خذ بأيدينا يا رسول الله، خذ بأيدينا يا رسول الله في أعمال الصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدين عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا ومولانا قرة أعيننا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه قدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك.